Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam dan bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan kembali di ruang kolaborasi modul 3.1 pada paket 1 forum diskusi Bapak Ibu, sehingga walaupun terkendala beberapa orang termasuk saya jaringan, tapi insya Allah mungkin dalam perekaman ini akan selesai, atau di dalam kegiatan rukun ini mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, izin saya untuk berbagi sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, uh, kemudian selanjutnya pengajar praktik yang sempat hadir saat ini yang saya hormati, Bapak Ibu CGP luar biasa yang saya hormati. Uh, Pertemuan kita ruang kolaborasi kali ini yaitu kita sudah masuk pada paket modul 3 dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sesi ini adalah sesi forum diskusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam forum diskusi ini Bapak Ibu, nanti insya Allah saya akan bentuk kelompok dengan Bapak Ibu semua yang terdiri dari 4 orang, kemudian ada 5 orang, kemudian ada 5 orang, sehingga berjumlah semua 14. Nah, di dalam ruang kolaborasi ini Bapak Ibu, untuk identitas modul yaitu paket modul 3 dan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Kemudian sesi pembelajarannya itu diskusi kelompok. Di jumlah jam pelajaran yaitu 3 JP, fasilitator saya sendiri. Nah, untuk kompetensi lulusan yang dituju yaitu nanti Bapak Ibu secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan diri Bapak Ibu, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk capaian umum modul, Bapak Ibu secara aktif menetapkan tujuan, kemudian membuat rencana, dan menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Untuk capaian khusus modul, Bapak Ibu dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, untuk capaian ini seringkali kita istilahkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan kode 439. Maksudnya 439 ini adalah Bapak Ibu sudah mendalami di alur eksplorasi, ada 4 paradigma, bagaimana dengan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan pengujian keputusan. Kemudian selanjutnya untuk agenda kita di siang hari ini yaitu pembukaan, ada review pembelajaran modul, aktivitas sesi, refleksi aktivitas pembelajaran, dan penutup. Ini adalah agenda kita di siang hari ini. Untuk skenario pembelajarannya,
yaitu pembukaan sekitar 15 menit, ditambah dengan diskusi kelompok 100 menit, ditambah dengan penutup yaitu 20 menit. Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan siang hari ini. Pembukaannya kita akan awali dengan doa. Oleh sebab itu, saya minta dengan hormat Pak Baim untuk memimpin doa kita di siang hari ini. Pak Baim, ruang dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita Selamat semua. siang. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang kami tak ada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan calon guru penggerak pada hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persirangan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi setiap perbedaan dengan indah. Dan jadikanlah kegiatan pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baim atas doanya. Semoga dengan doa tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa di kegiatan guru penggerak ini kita berada pada sebuah titik di mana titik akhir dari kegiatan ini. Dan kita akan start dengan modul 3.1. Di dalam modul 3.1 ini Bapak Ibu, yang saya inginkan adalah Bapak Ibu, jangan berpikir bagaimana kapan akhirnya. Tapi yang Bapak Ibu pikirkan sekarang adalah bagaimana dengan hasilnya. Nah, ini yang menjadi impian kami para fasilitator. Bapak Ibu jangan melihat
centang-centang yang kemudian sudah ada warna apa namanya netral atau tidak ada lagi warna hijau, warna kuning atau warna merah. Yang dimaksud seperti ini Bapak Ibu, agar nanti kita tetap fokus di kegiatan kita karena kita lagi 2 langkah. Setelah 3.1, 3.2, dan 3.3, maka Bapak Ibu kalau dinyatakan lulus, selesailah sudah Bapak Ibu kegiatan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini, Bapak Ibu saya mengarahkan Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu menganalisis kasus nyata berdasarkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian. Nah, di dalam 3 item penting ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah lalui semuanya, melalui alur merdeka yang Bapak Ibu sudah laksanakan sekitar 1 minggu ini. Untuk tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu dapat berbagi, kemudian berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan belajar kita bersama. Saya meminta emoji jempolnya kalau memang ini Bapak Ibu masih sepakat dengan kesepakatan belajar seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berikan jempolnya. Kita fix Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk di refleksi Bapak Ibu. Di dalam refleksi ini sekitar 10 atau 15 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan pemantik ini. Kemudian silakan Bapak Ibu gunakan link yang saya bagikan di kolom chat kita. Oke Bapak Ibu, ini kolom chatnya. Oh. Sudah Bapak Ibu sudah temukan? Belum ya? Oke Bapak Ibu, itu kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu kita gunakan Padlet. Yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu maknai atau yang Bapak Ibu sudah dapatkan terkait dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Kemudian nanti Bapak Ibu berikan satu contoh penerapan salah satu prinsip pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memastikan bahwa sebuah keputusan itu sudah tepat atau sudah yang terbaik untuk dilakukan. Nah, dari 3 pertanyaan ini, saya sudah baca pernyataan atau jawaban-jawaban atau tanggapan Bapak Ibu yang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan pemantik ini bisa menambah kemampuan berpikir kita terkait dengan paradigma, prinsip, dan pengambilan keputusan. Silakan Bapak Ibu, 10 menit Bapak Ibu untuk mengisi refleksi dari pertanyaan pemantik ini.
Ama N2. Siapa ini Ama N2? Ibu siapa? Ama Ibu Rahma atau Ibu Rahmi? Ama N2 Ibu ini. Rahma, Pak. Maaf, saya ada Oh, ganti Ibu laptop Rahma. jadi muncul akun itu. Jangan sampai kirain ada yang selundup di ruang kelas ini lagi. Boleh Ibu Ama ganti nama Ibu Rahma supaya terdeteksi perekamannya Rahma Muhammad. Saya ada ganti laptop, bareng laptop pada pakai di sekolah, Pak. Jadi saya pakai laptop ini. Tadi saya coba ganti, cuma dia tidak bisa, Pak. Cari ini lagi. Oke, sudah ada yang berikan tanggapannya. Ibu Rosmina tanggapannya yang dimaksud dengan paradigma itu yaitu keputusan adalah kerangka berpikir yang membantu dalam menentukan langkah yang tepat saat menghadapi masalah dilema etika. Boleh. Paradigma individu lawan masyarakat. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Panasar, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Oke. Ibu Nur Leila, kerangka berpikir yang membantu kita menganalisis dan memilih tindakan terbaik ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks dan melibatkan dilema etika. Oke. Keempat, paradigma ini menyajikan perspektif yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Oke, Ibu Siti Nur. Kerangka berpikir yang membantu menentukan langkah yang tepat saat menghadapi masalah dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, kemudian keadilan lawan rasa kasihan, sama yang Pak Nasar punya tadi. Siti Halimah, paradigma dalam pengambilan keputusan adalah alat yang membantu kita menghadapi dilema etika dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka berpikir yang membantu kita saat dihadapkan pada dilema etika. Oke, Pak Sulaiman. Empat, paradigma dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat kompleks dalam mengambil keputusan. Maka paradigma ini sebagai kerangka berpikir untuk membantu kita. Oke. Ibu Ika, empat, paradigma dalam pengambilan keputusan adalah kerangka pemikiran yang dapat menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan saat menghadapi situasi. Oke, mantap. Oke, sekarang Bapak Ibu ke nomor 2 juga.
berikan satu contoh penerapan salah satu prinsip pengambilan keputusan. Dan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ini. Gimana Bapak Ibu, ada kesulitan di nomor 2 dan nomor 3? Bisa bisa dibuka atau bisa dibacakan nomor 2 dan nomor 3 Bapak Ibu? Oke. Untuk nomor 2, contoh penerapan Pak Nasar, penerapan prinsip pengambilan keputusan berbasis rasa peduli. Guru menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar dan gaya belajar individu murid. Oke. Ibu Rosmina,
Contoh rasa kehilangan, versi rasa kasihan. Seorang murid yang pulang terlambat karena membantu temannya di sekolah menimbulkan rasa dilema bagi orang tuanya antara menegakkan aturan pulang tepat waktu atau dengan pengecualian dalam hal ini menjalankan aturan pulang tepat waktu. Oke, oke, oke. Musakila, seorang guru memutuskan memberikan tugas kelompok agar siswa belajar kolaborasi. Oke, nomor 2. Masuk ke nomor 3. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Eman, luar biasa Pak Eman. Sebelum memutuskan keputusan salah satu siswa untuk tidak naik kelas, harapan yang ditempuh seperti menghubungi orang tua remedial, kehadiran di sekolah dan ketuntasan belajar dari hal tersebut. Maka lewat rapat bersama kepala sekolah mengambil keputusan bersama. Luar biasa. Oke, Pak Eman, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, yang lain menyesuaikan Bapak Ibu ya. Yang lain usahakan untuk nomor 3-nya diisi sesuai dengan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut Bapak Ibu. Kita kok sudah di bagian kelompok. Nah, Bapak Ibu dari dari pertanyaan tadi 4 paradigma, kemudian contoh penerapan dan ada yang sudah buat, kemudian bagaimana memastikan sebuah keputusan sudah tepat atau sudah yang terbaik untuk dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan substansi modulnya, Bapak Ibu, mungkin ini adalah poin-poin yang sudah Bapak Ibu pelajari dan nanti Bapak Ibu akan berdiskusi bersama teman-teman nanti. Poin diantaranya adalah bagaimana Bapak Ibu secara aktif akan menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Kemudian sekolah sebagai institusi moral, ada bujukan moral dan dilema etika, ada 4 paradigma dilema etika, kemudian ada prinsip pengambilan keputusan, kemudian ada konsep pengambilan dan pengujian keputusan, kemudian ada guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Kemudian terakhir adalah Bapak Ibu nanti praktek pengambilan keputusan, menemukan kasus nyata, analisis kasus nyata, dan daftar checklist pengujian keputusan. Nah, poin terakhir ini nanti Bapak Ibu akan bahas bersama di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Itu Bapak Ibu tentang minmap substansi modulnya di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu untuk lebih mendalam, Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan bujukan moral atau dilema etika. Untuk poin pentingnya itu adalah Bapak Ibu akan menerapkan baik itu 9 langkah para pengambilan keputusan, 4 paradigma dan 3 prinsip. Itu kita akan fokus kepada 3 hal penting. Yang pertama adalah Bapak Ibu intinya adalah kegiatan ini adalah berpihak pada peserta didik. Nah, untuk berpihak peserta didik akan masuk di 9 langkah, yaitu poin 2 dan poin 3. Untuk situasi kebajikan, itu berada pada poin 1. Nah, untuk poin yang keempat, akan masuk di bujukan moral atau dilema etika.
Dan untuk poin 5 itu masuk ke dalam poin 4 paradigma. Dan poin ke-6 prinsip pengambilan keputusan, yaitu terdapat kepada 3 prinsip. Baik itu berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk 7-6 itu Bapak Ibu akan periksa kembali fakta-fakta temukan peluang. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab dan percaya diri. Nah, ini adalah bagian item yang nanti Bapak Ibu akan diskusi. Baik itu terkait dengan 9 langkah, 4 paradigma, maupun 3 prinsip. Ini tidak akan lari dari aktivitas kita di siang hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan berdiskusi kelompok. Bapak Ibu, saya sengaja untuk mengosongkan kelompok ini Bapak Ibu. Sehingga saya mau coba untuk Bapak Ibu menentukan kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya menentukan, mungkin ada masukan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kira-kira bentuk kelompok ini seperti apa? Yang terdiri dari satu kelompok 5 orang, satu kelompok juga 5 orang, berarti satu kelompok 4 orang. Kalau Bapak Ibu kita menggunakan wheel atau lotre itu sudah biasa. Nah, sekarang saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya tidak menentukan. Bapak Ibu yang akan menentukan sendiri. Tipe seperti apa supaya nanti kelompok ini terbentuk Bapak Ibu. Ada yang memberikan masukan? Silakan. Ulangi Bapak Ibu ya. Saya tidak akan membentuk kelompok. Tapi Bapak Ibu yang akan menentukan gitu. Kira-kira tipenya seperti apa? Silakan Ibu Nani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Fasil yang saya hormati, Bapak PP yang saya hormati, teman-teman CGB hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau pendapat saya, pembentukan kelompok ini, kalau menurut saya Pak, ini pendapat saya dan saran saya, itu kalau misalnya 4 orang, 2-nya dari SMP, 2-nya dari SD, biar kita diskusi sesuai dengan kasus kan nanti berbeda ya, tingkat menengah sama dasar. Dan itu kalau berbeda bagi saya itu suatu keunikan dan itu bagus untuk didiskusikan, Pak. Nah, Oke. mungkin itu dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teknik ya. Bu Nani saran teknik dengan pembagian. Yang kedua siapa yang kedua? Ada masukan lagi? Tahu terima semua yang dimasukkan oleh Ibu Nani tadi. Bagi ada SMP, ada SMA. Ada SD, ada SMP. Kalau SMA kan cuma satu, Pak Nasar. Oh, Pak Suleman sepakat. Oke, kalau begitu Pak Suleman. Selain Pak Suleman, siapa lagi? Pak Abdul Rais Idrus. Oke, kalau begitu 3 orang sudah sepakat. Maka kelompok 1 yang pertama saya tulis yang sepakat tadi itu Ibu Nani dulu. Nah, oke. Yang kedua tadi sepakat juga Pak Suleman. Oke. Dan yang ketiga yang sepakat tadi juga Pak Abdul Rais. Abdul Rais. Seperti itu ya. Nah, sekarang masing-masing koordinator sudah terbentuk. Sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini kan supaya dia fair gitu. Nah, Ibu Nani, silakan Ibu Nani pilih 5 orang untuk menjadi kelompok 1. Silakan Ibu Nani, supaya saya langsung baca. Eh, Ibu Nani siapa-siapa Ibu Nani? Kalau saya pilihnya berdasarkan kualitas jaringan juga Pak ya. Jadi kalau misalnya jaringan Oke. saya, jadi saya pilihnya Fair, saya merdeka ya. itu ya saya berdasar kualitas jaringan. Jadi kalau misalnya saya di OBA 2, tidornya di 2. Jadi kalau di OBA silakan. sini, di OBA sini saya SMP-nya saya dengan Ibu Yani, di Oke, Tidore, tar. ya. Ya nih, siapa lagi? Di Tidorenya saya pilih Ibu siapa ya? Ibu Nur Siti, Ibu Nur. Situ Nur. Oke, siapa lagi? Nah,
Sama SMP-nya satu Ibu, siapa ya SMP? Siapa? Hmm, Ada Ibu Sakila, Rusmina ada Barak, Ibu Rusmina Barak di SMP ya? Ibu Oke, Bu Rusmina. Maksudnya saya Satu pilihnya lagi, berdasarkan ya 4 saja, Pak. 4 4 saja. ya, 2 2. 5, Oh, 5 ya? laki-laki 1. Iya. Sama Laki-laki 1 siapa? SD-nya sudah Pak siapa? Apa? Ibrahim. Pak Ibrahim. Oke. Oke. Ini kelompok 1 ya. Pak Iya. Suleman, kelompok 2, 5 orang juga. Silakan Pak Iman. Halo Pak Iman. Ya, dengar Pak. Ya, silakan Pak Iman, Eh, siapa-siapa kelompok 2? Ibu Nur Laila, Ibu Nur Laila, kakek. Siap. Cepat Pak Iman, eh, lihat sila. Ibu Ika, Hah? Ibu Ibu Ika Pak. Siti Nur. Oh, Ibu Ika. Ya, Oke. Siti Umi. Oke. 3, 2 lagi. Ibu Sakila sudah Pak ya? Oh, oke sudah. Jangan baik. Oke, Ibu Sakila. Satu lagi. Siapa lagi cepat? Dan Ibu Pak Baim Ema, sudah, dan Pak Pak Baim. Eman, Pak Baim sudah, apa? kurang SD satu, Ibrahim sudah. Pak Ibrahim kurang sudah. SD. Ada Ibu Ama, Oh iya, Ibu Ibu Ama Ama Ibu sudah Ama. SD itu Ibu Ama. Oke, Ibu Rahma. Oke. Berarti Pak Abdul Rais Idus. Berarti Pak Nasarudin. Oke, siapa lagi? Ibu Rahmi, Siti, Siti Ibu Halim, Halimah dan Ibu Ibu Rahmi, Rahmi ya. Rahmi. Oke ya. Pas ya. Oke. Saya seringkali saya tetapkan seringkali apa namanya lotre yang tetapkan. Nah, ini saya mencoba untuk membawa pemikiran Bapak Ibu juga. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Supaya nanti besok-besok bentuk kelompok, Bapak Ibu jangan pilih kelompok-kelompok ini lagi begitu. Oh, saya cocok Ibu Sakila dengan saya. Nah, saya pilih Ibu Sakila terus, janganlah. Artinya ini baru permulaan. Nanti Pak Iman insya Allah ke depan ya rubah lagi pola-pola ini. Oke, Bapak Ibu ya. Berarti kelompok 1 itu ada Ibu Nani, Bu Yani, Ibu Rusmina, tambah Pak Ibrahim. Kelompok 2 ada Siap, Pak siap. Suleman, Ibu Ella, Ibu Ika, Ibu Sakila, kemudian Ibu Rahma. Kelompok 3 ada Pak Ai, Pak Nasa, Ibu Siti Halimah, dan Ibu Rahmi. Nah, Bapak Ibu, ini kelompok karena dari awal saya sudah sampaikan, saya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, berbagi dan kolaborasi. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kelompoknya sudah bentuk, Bapak Ibu jangan langsung mengeluh lagi, kok saya dengan dia, enggak usah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu orang-orang yang sudah memasuki paket modul 3 dalam sesi hal terkait menganalisis dan memberikan jawaban-jawaban di setiap tugas itu, saya yakin dan percaya sudah 100% tuntas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bentuk kelompok sendiri. Sekarang kita akan masuk selanjutnya. Nah, aktivitas sesi Bapak Ibu. Nah, aktivitas sesi ini Bapak Ibu silakan masuk ke kelompoknya di LMS-nya sendiri-sendiri. Saya sudah buat. Yang khususnya kelompok 1 tetap di ruang ini. Yang kelompok 2 sudah ada linknya di LMS dan kelompok 3 juga sudah ada linknya di LMS. Apa yang Bapak Ibu lakukan? 1, Bapak Ibu menemukan kasus nyata. Yang kedua, Bapak Ibu akan menganalisis kasus nyata yang disepakati. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu akan menguji keputusan. Berdasarkan apa Bapak Ibu? Ini adalah menemukan kasus nyatanya. Nah, Bapak Ibu ditugaskan mencari satu kasus.
yang di dalamnya itu ada unsur dilema etika, kemudian ada prinsip, kemudian ada apa namanya kebajikan universal. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti lihat. Nah, di dalam kasus nyata itu Bapak Ibu, dan ini kasus memang betul-betul terjadi atau pernah terjadi Bapak Ibu. Ulangi deh Bapak Ibu ya, dengar kalimat saya Bapak Ibu. Kasus ini memang benar-benar terjadi atau pernah terjadi dengan 3 syarat. Yang pertama, nanti Bapak Ibu sepakat di antara Bapak Ibu, kira-kira nanti Bapak Ibu diskusi. Kasus yang pertama adalah salah satu di antara kelompok Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menyampaikan pendapat, kasus saya di sekolah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian diangkat satu kasus itu, Bapak Ibu diskusi. Dan itu memang kasusnya pernah terjadi Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Kasus kedua, yaitu studi kasus bukan anggota kelompok. Ulangi, bukan anggota kelompok, tapi memang kasus itu nyata gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sepakat untuk dianalisis. Gitu. Yang ketiga, kasus yang berupa Bapak Ibu temukan informasi, baik itu di media sosial maupun di keseharian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih di antara 3 kasus ini, kira-kira yang nanti Bapak Ibu diskusikan yang paling baik itu pada poin keberapa. Saya uraikan ulang. Yang pertama adalah memang kasus yang Bapak Ibu pernah terjadi di antara kelompok Bapak Ibu. Yang kedua, kasus nyata juga. Kemudian Bapak Ibu bukan kasus yang ada di anggota, tetapi di tempat lain yang Bapak Ibu analisis. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu menemukan informasi, entah itu mau di YouTube kah, mau di media sosial kah, mau di keseharian kah, Bapak Ibu angkat di dalam kasus nyata ini, kemudian nanti Bapak Ibu analisis bersama-sama. Nah, ini yang Bapak Ibu akan analisis. Yang pertama, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Kemudian, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Dan yang ketiga, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Kemudian ada pertanyaannya, mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Nah, ini adalah 3 yang nanti Bapak Ibu menganalisis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu, di LMS itu juga ada checklist. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu jawabnya cuma 2, ya, tidak. Di checklist itu Bapak Ibu ya. Di checklist itu Bapak Ibu akan jawab ya atau tidak, sesuai dengan studi kasus yang Bapak Ibu angkat bersama-sama. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, daftar checklist ini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu diskusi, Bapak Ibu juga harus perhatikan checklist ini. Nah, apakah studi kasus pilihan itu mengandung unsur dilema etika, ya atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu dan seterusnya sampai poin 8. Oke Bapak Ibu ya. Itu adalah bentuk daftar checklist setelah Bapak Ibu diskusi. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sebelum Bapak Ibu masuk ke kelompoknya masing-masing, silakan. Ibu Nani, silakan Ibu Nani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Fasil, yang tadi diuraikan 3 kasus ini, apa kita angkat semua atau kita pilih di antara ketiganya? Oke, sudah. Oke. Ada yang lain lagi Bapak Ibu supaya saya sekalian Bapak Ibu?
Oke, Ibu Nani, pilih di antara satu saja Ibu Nani ya. Saya kasih penguatan lagi. Pilih di antara satu yang Bapak Ibu temukan. Ulangi, di antara tiga ini, Bapak Ibu pilih satu saja. Kalau Bapak Ibu sepakat, coba di antara kelompok Bapak Ibu, ada yang menyampaikan, saya di sekolah saya itu ada temuan seperti ini. Sepakat enggak? Taruh angka kasus ini. Atau kami sama-sama diskusi kasus ini. Kalau di antara kalian itu kelompok itu tidak ada yang mengangkat kasus di sekolah atau yang ibu bapak ibu temukan sendiri, bapak ibu boleh pilihan yang kedua. Kasus pernah ada, tetapi tidak terjadi di antara teman satu kelompok bapak ibu, gitu ya. Tapi memang kasusnya ada, gitu bapak ibu. Paham ya? Bapak ibu tidak boleh berandai-andai. Bapak ibu tidak boleh berandai-andai. Oh nanti kalau kasus ini ada bagaimana? Gak boleh. Memang kasus nyata gitu Bapak Ibu ya. Nah, dan yang ketiga, memang kasusnya juga nyata, tetapi bahasanya situ termuat di sebuah harian. Nah, di sebuah harian itu kan bisa jadi media sosial, ada di YouTube, ada di berita, dan lain sebagainya. Yang menyangkut dengan tadi itu 439. Oke Bapak Ibu ya. Nah, sehingga Ibu Nani dan teman-teman CGP yang lain satu aja, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pilih. Tetapi itu berdasarkan diskusi di Bapak Ibu. Kalau ada salah satu teman dia berdiskusi kemudian menyampaikan, oh saya punya kasus seperti ini. Nah, kalau misalkan dia rasa, oh cocok untuk kita berdiskusi, maka cukup saja di situ Bapak Ibu. Satu orang punya saja, seperti itu. Ulangi Bapak Ibu ya, cuma satu kasus yang punya satu orang. Tidak boleh ada 5 orang, kok semua 5 kasus diangkat. Jangan, satu saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diskusi masing-masing, siapa punya yang mau diangkat, yang menarik, yang terkait dengan di 5 prinsip, kemudian ada kebajikan universal. Ada yang lain Bapak Ibu? Waduh, saya punya jaringan. Tidak bisa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kayaknya saya tidak akan bisa lanjut Bapak Ibu. Saya sekarang total sudah tidak bisa gunakan lagi internet. Mengingat baterainya memang habis total ini, Bapak Ibu. Mungkin ada masukan Bapak Ibu? Kalau kita hentikan sementara, kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Ini masukan saya Bapak Ibu. Karena memang saya tidak bisa bikin perekaman lagi Bapak Ibu. Baterainya tinggal 25% dan sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan keadaan di saya sini. Karena saya sudah lari dari lokasi pribadi, tapi ternyata dapat ulang di sebelah juga sama kasusnya ini. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah hampir 1 jam berada di ruang diskusi ini. 2 jam sisanya, saya minta sebentar malam boleh enggak? Bapak Ibu? Saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Karena ini nanti kalau misalkan saya keluar, nanti perekamannya tidak ada. Gitu Bapak Ibu. Boleh Pak. Dan itu ya 2 jam itu bagaimana kalau dipandu oleh salah satu PP? Boleh, tetapi yang perekamannya siapa? Karena kapasitas perekaman cuma kasih di fasil, PP tidak punya perekaman. Boleh, pandu nggak apa-apa. Tapi tidak ada apa namanya itu perekamannya. Atau begini aja Bapak Ibu sama saja juga. Nanti sebentar diskusi, saya tidak bisa rekam Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Minta tanggapannya nih. Kita 2 jam itu bukan berarti 120 ya. Karena kita 35 cuma 70 menit. Sekarang kita sudah sesuai dengan waktu, kita sudah hampir sudah 1 jam lewat. 1 jam untuk alokasi waktu 45 menit ini sudah lewat. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh sebentar lepas maghrib atau lepas isya kita lanjut Bapak Ibu. Karena ini memang saya sudah tidak bisa. Saya punya waktu tinggal baterainya tinggal berapa nih? Tinggal 20 detik, 20%. Tidak bisa Bapak Ibu.
Ibu Nani silakan sarannya. Ya, kalau saran saya, kami kembalikan ke Pak Fasil keadaannya bagaimana. Kita ikut saja. Mau ke selesai maghrib atau isya. Kalau begitu Bapak Ibu, kita lepas Isya 8:30 start. Itu sudah start Bapak Ibu ya? Boleh? Oke, sepakat semua. Oke. Bapak Ibu, kalau begitu kita akan bertemu di 8:30 sebentar. Waktu Indonesia Timur ya Bapak Ibu ya. Untuk kita lanjut diskusi. Karena ini saya sudah pembagian kelompok. Sebentar kita habis diskusi. Berarti itu sudah selesai. Karena cuma di diskusinya sekitar 70 menit Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa memaksa. Kalau saya memaksa, Bapak Ibu mungkin akan jadi. Karena saya sampai saat ini juga sudah hampir 3 jam ini lampu belum menyala. Mempertimbangkan risiko lain. Saya mohon pengertiannya sebentar Isya kita lanjut. 8:30 Bapak Ibu ya. 8:30 waktu Siap, Indonesia Pak, Timur siap. itu sudah fix Siap. jalan. Siap, Pak. Tidak ada yang kendala Bapak Ibu ya. Untuk jaringan sebentar Ya, ya. 8:30. Insya Allah. Siap. Oke, Siap, kita Pak. bertemu sebentar 8:30 Bapak Ibu. Saya hentikan dulu perekaman di sesi pertama ini. Nanti insya Allah sebentar kita diskusi untuk 2 jam. Oke Bapak Ibu, saya hentikan dulu sebentar.